Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Rahmawati. Saya dari kelas Teknik Informatika 2A, Politeknik Negeri Cilacap. Ya, kali ini saya akan mereview atau menjelaskan tentang SIG atau Sistem Informasi Geografis yang diampu oleh Bapak Riyadi Purwanto, STM. Oke, langsung saja kita lihat video review dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang SIG atau Sistem Informasi Geografis. Ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, konsep dasar SIG, pengenalan SIG, komponen SIG, dan peta. Yang pertama yaitu konsep dasar SIG. Apa itu sistem informasi geografis? SIG menurut beberapa ahli yaitu yang pertama menurut Aronoff tahun 1989, sistem informasi geografis atau Geographic Information System atau GIS merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Sedangkan menurut Profesor Jacob Rais tahun 2001, SIG adalah sistem informasi berbasis komputer dengan memakai data digital berujuk pada lokasi geografis di permukaan bumi. Kemudian bagaimana cara kerja dari SIG? Cara kerja dari SIG yang pertama yaitu merepresentasikan dunia nyata di atas komputer. Yang kedua, menggunakan peta dan unsur-unsurnya. Yang ketiga, informasi deskriptif unsur-unsur peta disimpan sebagai atribut-atribut di database atau tabel-tabel relasional. Yang keempat, unsur-unsur peta dan tabel-tabel saling berhubungan. Yang kelima, atribut-atribut bisa diakses melalui unsur-unsur peta dan sebaliknya. Kemudian, apa saja keunggulan dari SIG? Keunggulan dari SIG yaitu yang pertama, mampu mencari keterangan data atribut atau deskripsi mengenai suatu unsur peta yang terdapat pada informasi peta. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi peta untuk menentukan unsur peta yang dideskripsikannya. Kemudian, mampu mengidentifikasi spasial untuk mengikuti kecenderungan perubahan tren spasial dari berbagai unsur-unsur peta. Lalu, mampu mempolakan data atribut menjadi informasi spasial yang disesuaikan dengan representasi data spasialnya. Yang kelima, mampu membuat pemodelan informasi geografis melalui analisa spasial yang kompleks. Kemudian, ada beberapa contoh aplikasi dari SIG. Yang pertama, environmental. Environmental adalah aplikasi untuk pemetaan indeks kepekaan pada lingkungan. Dan seperti ini contohnya. Kemudian yang kedua, ada agriculture, adalah aplikasi untuk pemetaan pada pertanian. Selanjutnya ada contoh aplikasi dari SIG yaitu real estate. Real estate adalah aplikasi untuk pemetaan pada sebuah wilayah, di mana pada peta itu dapat menemukan di manakah letak rumah kita. Selanjutnya yaitu bentuk dan struktur data dari SIG. Bentuk dan struktur data dari SIG ada 4, yaitu data lapangan, data peta, data penginderaan jauh, dan data statistik. Yang pertama, data lapangan. Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan secara langsung.
Contohnya yaitu batas administrasi dan kepadatan penduduk. Kemudian data peta. Data peta adalah data yang terekam pada kertas atau film. Contohnya yaitu peta geologi. Kemudian ada data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh adalah data dalam bentuk citra atau foto udara. Kemudian ada data statistik. Data statistik adalah data hasil catatan statistik dalam bentuk tabel, laporan, survei lapangan, dan sensus penduduk yang diperoleh dari lembaga swasta atau instansi resmi pemerintah seperti PPS. Kemudian selanjutnya yaitu jenis data pada SIG. Jenis data pada SIG dibagi menjadi dua. Yang pertama data spasial dan data atribut. Apa yang dimaksud dengan data spasial? Data spasial adalah jenis data yang mempresentasikan objek-objek geografi yang penyajian datanya secara keruangan. Contohnya yaitu posisi, koordinat, dan ruang. Kemudian data atribut. Data atribut adalah jenis data yang menjelaskan suatu informasi data yang terdapat pada ruang atau tempat diperoleh dari statistik, sensus, catatan lapangan, dan data tabular. Contohnya yaitu jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Kemudian konsep data spasial dan konsep data atribut. Pada data spasial seperti ini contohnya yaitu peta Provinsi DKI Jakarta dan peta Provinsi Surabaya. Sedangkan data atribut berupa nama wilayah dan luasnya. Contohnya yaitu nama wilayah perbukitan dengan luas 6 hektar. Wilayah perkebunan dengan luas 12 hektar. Kemudian selanjutnya struktur data spasial. Struktur data spasial dibagi menjadi dua yaitu data raster dan data vektor. Data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut sebagai piksel. Data raster terdiri dari kolom dan baris. Data raster disimpan dalam berbagai format seperti JPG. Selanjutnya yaitu data vektor. Data vektor ini struktur datanya yang digunakan untuk menyimpan data spasial. Terdiri dari titik, garis, dan poligon. Titik bisa digunakan sebagai lokasi posisi tower. Garis digunakan untuk menunjukkan perjalanan atau batasan daerah. Poligon menggambarkan danau. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pengenalan SIG. Apa itu definisi dari SIG? SIG terdiri dari gabungan 3 unsur pokok yaitu sistem, informasi, dan geografis, yang artinya permukaan bumi, posisi suatu objek, dan atribut-atribut objek. Lalu, apa itu definisi dari SIG? SIG atau Sistem Informasi Geografis adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem komputer yang memungkinkan penggunanya untuk mengelola atau manage, menganalisa, dan memetakan informasi spasial berikut data atributnya. Lalu bagaimana sih proses dari SIG ini? Proses dari SIG yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini diambil dari dunia nyata atau kejadian yang bersifat nyata atau fakta. Setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian datanya dimasukkan, lalu dilakukan pengelolaan data. Setelah melakukan pengelolaan data, kemudian analisis. Setelah analisis, kemudian informasi tersebut disajikan oleh user atau pengguna.
Setelah itu, si user atau penggunanya melakukan aksi atau merepresentasikan ke dunia nyata. Selanjutnya yaitu manfaat dari SIG. Ada banyak sekali manfaat dari SIG. Yang pertama yaitu untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam seperti minyak bumi, emas, besi, batu bara, dan barang tambang lainnya. Untuk memantau luas wilayah bencana alam. Kemudian, manfaat SIG yaitu untuk menyusun rencana dalam pembangunan kembali daerah bencana. Selanjutnya, untuk mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Yang kelima, melakukan pendataan dan pengembangan permukiman penduduk, sekolah, rumah sakit, kawasan industri, sarana hiburan, dan rekreasi, serta perkantoran. Kemudian, penyajian informasi dari SIG. Informasi dari SIG ini bisa disajikan dalam bentuk format soft copy atau hard copy atau yang dicetak berupa 1. Peta visualisasi baik yang dinamis, interaktif web atau GIS maupun statis. Yang kedua, tabel. Yang ketiga, grafik atau chart. Yang keempat, deretan angka. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu komponen SIG. SIG terdiri dari hardware, data dan informasi geografi, software, dan manajemen. Pada komponen hardware itu seperti CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah bagian dari komputer untuk memproses semua instruksi dan program. Kemudian ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah perangkat untuk menyimpan sementara semua data dan program yang dimasukkan melalui input device. Kemudian storage. Storage adalah perangkat untuk menyimpan data secara permanen atau semi-permanen. Kemudian ada input device. Input device adalah perangkat untuk memasukkan data ke dalam SIG, misalnya keyboard, mouse, digitizer, scanner, dan lain-lain. Output device. Output device adalah perangkat untuk mempresentasikan data dan informasi dari SIG. Misalnya layar monitor, printer, plotter, dan lain-lain. Kemudian peripheral atau perangkat pelengkap yaitu misalnya receiver GPS. Kemudian pada komponen software terdiri dari dua komponen yaitu raster dan vektor. Pada komponen raster yaitu seperti aplikasi GRASS atau Geographic Research Analysis Support System. Kemudian ada AirMapper atau Earth Resource Mapping. Kemudian pada komponen vektor ada ARC atau Info atau ESRI, yaitu Environmental System Research Institute. Lalu ada MapInfo. Nah, ini salah satunya contoh-contoh dari alat-alat komponen hardware. Yang pertama ada digitizer. Digitizer adalah sebuah alat yang bisa mengubah data menjadi kode-kode digital. Yang kedua ada Pack Digitizer. Pack Digitizer adalah sebuah alat yang berfungsi layaknya mouse pada komputer dan memiliki 16 tombol. Selanjutnya yaitu receiver GPS. Receiver GPS adalah alat
Penerima sinyal sistem posisi global merupakan alat ataupun perangkat yang digunakan untuk menerima sinyal berupa gelombang sinus yang dipancarkan oleh satelit GPS. Definisi dari peta. Ada beberapa definisi dari peta, yaitu peta adalah sebuah uraian gambar tentang suatu tempat yang disajikan dalam bidang datar dan diskalakan. Kemudian definisi dari peta yaitu suatu penyajian abstrak sebagian unsur-unsur fisik permukaan bumi secara grafis pada sebuah bidang datar. Kemudian definisi peta menurut saya adalah gambar unsur fisik terpilih dari seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan gambar simbol-simbol dengan skala dan bidang proyeksi tertentu. Kemudian ada jenis-jenis peta berdasarkan isi. Jenis-jenis peta berdasarkan isi ada dua, yaitu peta rupa bumi atau topografi dan peta tematik. Peta rupa bumi atau topografi atau yang sering disebut peta umum adalah peta yang dirancang untuk menggambarkan objek di atas permukaan bumi, meliputi unsur-unsur alam dan buatan termasuk relief atau ketinggian dan objek budaya. Yang kedua yaitu peta tematik. Peta tematik adalah peta yang digunakan untuk menggambarkan hubungan spasial dan pola hubungan antara informasi yang berkaitan dengan tema atau konsep tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu contoh peta topografi dan peta tematik. Ini adalah contoh peta topografi dari Provinsi Bengkulu. Sedangkan ini adalah contoh peta tematik dari Provinsi Lampung. Kemudian jenis-jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama yaitu peta kadaster. Peta kadaster yaitu peta yang memiliki skala antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Contohnya yaitu peta hak milik tanah. Yang kedua yaitu peta skala besar. Adalah peta yang memiliki skala antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya yaitu peta topografi. Yang ketiga, peta skala sedang. Adalah peta yang memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Contohnya peta kabupaten per provinsi. Kemudian yang keempat yaitu peta skala kecil. Peta skala kecil adalah peta yang memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1:1.000.000. Contohnya peta provinsi di Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu peta geografi. Adalah peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1:1.000.000. Contohnya peta Indonesia dan peta dunia. Kemudian ada simbol-simbol dalam peta. Simbol-simbol dalam peta terdiri dari simbol titik, simbol garis, simbol area, simbol aliran, simbol batang, simbol lingkaran, dan simbol bola. Simbol titik ini digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Contohnya yaitu gunung dan kota kecil. Kemudian simbol garis ini digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan, contohnya sungai dan jalan raya. Lalu simbol area ini digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Contohnya yaitu danau, sawah, dan rawa. Selanjutnya ada simbol aliran. Simbol aliran ini digunakan untuk menyatakan alur atau gerak. Selanjutnya simbol batang. Simbol batang ini digunakan untuk menyatakan suatu harga atau dibandingkan dengan harga atau nilai lainnya.
Kemudian simbol lingkaran. Simbol lingkaran ini digunakan untuk menyatakan kuantitas atau jumlah dalam bentuk prosentase. Lalu simbol bola. Simbol bola ini digunakan untuk menyatakan volume. Semakin besar simbol bola menunjukkan volume semakin besar dan sebaliknya. Makin kecil simbol bola berarti volume semakin kecil. Kemudian ini adalah contoh simbol-simbol dalam peta. Seperti jalan provinsi disimbolkan dengan garis dan lain-lain. Kemudian ada skala peta. Apa yang dimaksud dengan skala? Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Ada beberapa rumus untuk menghitung skala. Yang pertama yaitu mencari skala. Mencari skala rumusnya yaitu skala sama dengan jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Kemudian mencari jarak sebenarnya rumusnya yaitu jarak sebenarnya sama dengan skala atau jarak pada peta. Lalu mencari jarak pada peta rumusnya yaitu jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi skala. Nah, demikian penjelasan saya tentang SIG atau Sistem Informasi Geografis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.